Oke, halo sobat peziarah semua, kembali lagi dalam podcast peziarah. Ketemu lagi dengan saya Willem, dan kali ini kita dapat kesempatan untuk bertemu dengan figur yang luar biasa, yang biasanya sangat dinanti-nantikan orang muda untuk bertemu. Terima kasih banyak Romo Kardinal untuk waktunya buat orang muda. Kami berharap nanti kita bisa belajar banyak dari peziarahan hidup Romo Kardinal. Bukan-bukan. Ya, Iya. ini terima kasih banyak kita sudah dapat waktu dari Romo Kardinal untuk ngobrol-ngobrol dengan Romo Kardinal, dan seperti teman-teman ketahui, belum lama ini ada sinode para uskup di Roma yang membahas tentang orang muda. Dan dari sinode itu kemudian ada dokumen dari Paus Fransiskus yang keluar, yaitu Christus Vivit. Nah, kita ingin bertanya pada Romo Kardinal, kira-kira pandangan Romo Kardinal tentang orang muda dan bagaimana gereja Indonesia mungkin bisa membantu untuk menyukseskan upaya mengarus utamakan orang muda sesuai dengan seruan dari sinode tersebut dan dari Christus Vivit. Romo Kardinal, seperti yang kita tahu, belum lama Paus Fransiskus memberikan seruan apostolik Christus Vivit. Nah, kira-kira pandangan Romo Kardinal mengenai Christus Vivit itu seperti apa, Romo Kardinal? Yang pertama pasti baik. Karena itu adalah suatu rangkuman dari sidang yang dipersiapkan secara istimewa. Biasanya sidang yang dirangkum di dalam suatu anjuran apostolik atau sejenis itu ya hanya pertemuan para uskup itu. Tetapi ini kan ada pertemuan sebelum sinode itu. Yang pertama itu, dengan demikian menjadi jelas bahwa sidang sendiri disiapkan dengan sebaik-baiknya, dan pasti rangkumannya juga memperhatikan semua pikiran dan gagasan-gagasan yang masuk di situ. Itu yang pertama. Jadi persiapannya khusus. Yang kedua, nah ini bahasa resmi gereja itu selalu sulit dipahami, termasuk Christus Vivit, Kristus hidup ini. Meskipun ada bagian-bagian tertentu yang mudah ya, misalnya di beberapa nomor ditampilkan daftar orang kudus yang menjadi kudus pada usia muda, itu kan jelas. Jadi usia muda bisa menjadi kesempatan untuk menjadi orang kudus kan, gampang. Demikian juga ketika ditampilkan satu tokoh orang muda, Carlo Acutis itu juga jelas. Tetapi ketika masuk di dalam konsep, kesulitannya ada dua. Yang pertama yaitu rumusan-rumusan keyakinan gereja itu biasanya disampaikan dalam bahasa yang sulit, dalam bahasa asli pun sulit. Apalagi sesudah teks itu diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Seperti halnya terjemahan, dan biasanya buku kuning dari Dokpen KW itu kan berusaha sebaik-baiknya untuk taat kepada teks asli. Yang pernah melakukan atau mengerjakan suatu terjemahan dari suatu bahasa asing ke bahasa tertentu, ambillah bahasa Indonesia, itu pasti tahu kesulitannya. Nah, kalau boleh dipertimbangkan pada waktunya nanti, tapi ya itu hampir tidak mungkin, karena itu teks resmi harus diterjemahkan ke dalam bahasa resmi. Oleh karena itu menurut saya, seperti apapun baiknya anjuran apostolik itu, harus ada yang menerjemahkan, tidak secara harafiah sebagai dokumen resmi, tetapi menyampaikan isinya itu sebetulnya apa. Ini saya sengaja membawa satu buku yang ditulis oleh seorang uskup, orang Itali, dan dia ini uskup militer yang menulis ini. Ini adalah tanda petik bukan terjemahan harafiah ya, tapi gagasannya diambil lalu disampaikan di dalam
bentuk yang lebih menarik. Ini kan bagus, tulisannya juga bagus, gambarnya juga bagus, judul-judulnya juga dengan sendirinya menjadi jelas itu isinya apa. Jadi misalnya pada bab 1 bagian 1 ini apa ya, misalnya pada awal mula ada mimpi, itu kan bukan bahasa Christus Vivit, tetapi penulis ini menangkap orang muda itu harus mempunyai mimpi, dan bukan mimpi dijelaskan dengan bahasa yang langsung populer, tetapi dikutip dulu mimpi di dalam kitab suci itu apa, lalu kemampuan sesudah bermimpi. Orang muda mesti mampu membuat keputusan, pilihan, dan orang muda diharapkan mempunyai, katakanlah, kecemasan dalam arti baik, bertanya. Jadi bertanya terus, jadi bukan bertanya mengenai hal-hal yang biasa ditanyakan, tetapi misalnya bertanya di dalam doa, Tuhan, Kau menghendaki saya menempuh jalan apa? Ini kan gampang dimengerti. Nah, siapa tahu nanti teman-teman dari UCAT dapat membuat yang seperti itu. Tidak gampang, tetapi kalau misalnya ada contoh, ini masalahnya ini bahasa Italia, sehingga mungkin tidak banyak yang bisa membaca, tetapi intinya seperti itu. Ditangkap gagasan utamanya, diolah sesuai dengan bahasa yang bisa dipahami dengan mudah oleh orang-orang muda. Tolong diusahakan dicari jalan seperti itu. Jadi mengadaptasi ide dasar dari roh Christus Vivit dalam bahasa-bahasa yang populer begitu, Romo Kardinal ya. Betul. Bukan sekedar bahasa populer, tetapi bahasa populer yang yang mempunyai bobot imani, bukan sekedar populer seperti membawa acara di televisi. Itu bagi saya tidak menarik sama sekali. Tetapi kalau misalnya ini ya, pada awal mula ada mimpi, lalu bertumbuhnya kehidupan. Hidup Anda adalah satu harapan. Kebahagiaan itu akhirnya adalah kesucian. Ini kan intinya dari Christus Vivit itu. Nah, tolong dicari teman-teman, siapa tahu kan ada banyak kelompok-kelompok komunitas orang muda kan. Misalnya diberi tugas untuk membaca bab 1 apa, bab 2 apa, lalu intinya apa, lalu itu diolah. Saya omong gampang, tetapi mengerjakannya pasti sulit. Tapi kalau ada yang mampu misalnya berbahasa Itali, ini bisa dipakai sebagai bekal. Ya, jadi teman-teman, siapa tahu ada yang terinspirasi, segera hubungi kami untuk kita bisa membuat satu program untuk orang muda yang mengadaptasi Christus Vivit sesuai anjuran Romo Kardinal. Boleh dibawa buku ini nanti. Oh iya, terima kasih banyak. Di fotokopi. Baik, Romo. Untuk ide, karena kalau menunggu sampai ide sendiri muncul mungkin sulit. Sudah ada ide bagus. Baik. Iya. Dan saya heran betul, ini Bapak Uskup ini cepat sekali membuat buku ini. Cepat sekali. Padahal dia bukan orang muda. Tapi dia adalah pastor militer. Jadi saya kira pergaulannya ya dengan tentara-tentara yang muda itu. Oke. Ya, menarik sekali bukunya. Terima kasih banyak Romo Kardinal. Nah, kalau bicara tentang Christus Vivit, kira-kira ide pokok apa yang sebetulnya perlu dipegang oleh orang muda dalam mengembangkan kekudusannya dalam kehidupan sehari-hari dalam Christus Vivit, Romo Kardinal? Saya merasa bahwa yang namanya kesadaran akan identitas diri, jati diri seseorang, itu menjadi fundamental bagi saya. Karena cara berpikir, cara mengambil keputusan, cara memilih,
itu akhirnya ditentukan oleh kesadaran dasar siapa saya ini. Maka kalau retret-retret anak-anak muda kan mulainya dari situ kan, siapa saya, who am I, Ya. selalu mulai dari situ. Karena ketika itu benar, kesadaran diri itu benar, yang lain-lain nanti gampang. Tetapi ketika itu belum cukup, lalu kemana-mana. Jadi saya ambilkan contoh misalnya yang selalu saya pakai ya. Kesadaran diri orang itu kan bisa berkembang dan arus zaman itu pengaruhnya sangat dahsyat. Jadi misalnya kalau kita baca kitab suci kan seperti Abraham taat, maka dia ada. Jadi identitas Abraham itu adalah ketaatannya kepada Tuhan. Tapi itu kan dalam waktu sekarang dianggap kuno kan, masa taat. Sekarang kan orang bebas, bukan taat. Dalam periode tertentu, dalam periode pencerahan budi, Renaissance, itu orang berpikirnya, saya berpikir maka saya ada. Identitas orang ditentukan oleh kemampuan berpikirnya. Saya berpikir, maka saya ada. Cukup apa enggak itu sebagai identitas manusia? Iya pasti tidak. Karena manusia bukan hanya pikiran, dia mempunyai nurani. Nah, nuraninya di mana kalau identitasnya hanya ditentukan oleh cara berpikir? Hancur-hancuran nanti. Terus berkembang pada zaman konsumerisme. Rumusannya lain lagi. Saya belanja maka saya ada. Jadi diri orang ditentukan oleh merek sepatunya apa, merek tasnya apa, merek bajunya apa, berapa banyak dia belanja, di mana dia belanja. Itu identitas orang. Sehingga tidak heran kalau ada orang yang punya hobi koleksi tas-tas yang mahal itu. Kapan itu saya melihat di majalah Tempo atau apa foto koleksi tas, saya tidak tahu siapa namanya. Nah, sekarang kita berada di dalam situasi yang amat sangat berat, yang disebut post-truth, sesudah Kebenaran. Ya, zaman sesudah kebenaran. Rumusannya mengerikan. Saya bohong maka saya ada. Nah sekarang terserah mau anak muda mau ikut identitas yang mana. Kalau mau arus zaman ya berubah-ubah itu, tetapi pasti itu identitas yang tergantung arus ya, bukan identitas jati diri yang sejati. Kalau saya ditanya, umat Katolik Keuskupan Agung Jakarta mestinya identitasnya dirumuskan bagaimana? Kalau saya ditanya, jawaban saya itu dinamika di Keuskupan Agung Jakarta, semakin beriman, semakin bersaudara, semakin berbela rasa. Maka identitasnya menjadi saya bersaudara maka saya ada, atau saya berbela rasa maka saya ada. Tergantung dari orang muda sendiri, dan itu ditentukan oleh banyak hal tentu ya, oleh dalam keluarga, di dalam pergaulan dan sebagainya. Itu yang paling penting. Menentukan identitas diri. Iya. Baik. Terima kasih Romo Kardinal. Berikutnya, kalau kita membaca Christus Vivit, kelihatan benar gaya dari Paus Fransiskus yang begitu menginspirasi orang muda. Nah, kira-kira kalau menurut Romo Kardinal, apa arti penting orang muda bagi gereja, Romo Kardinal? Waktu sinode, dalam salah satu sinode yang saya ikuti kalau tidak salah pada tahun 2013 ya, itu ada satu intervensi, ada uskup yang berbicara bahwa orang muda adalah masa depan gereja. Langsung diprotes oleh uskup-uskup yang tua, bukan yang muda. Orang muda bukan masa depan gereja, orang muda itu masa kini gereja. Harus menjadi itulah, makanya di sini kan
bangkit. Orang muda yang bangkit, bukan orang muda yang ini. Hanya tentu saja saya harus mengatakan ini ya, tidak ada orang muda pada umumnya. Tidak ada. Saya ambilkan contoh saja ya. Ada orang muda yang karena keadaan, karena berkat Tuhan, bisa menempuh studi sampai ke tingkat apapun juga. Itu orang muda tertentu. Tetapi juga ada orang muda yang sama sekali tidak mampu, tidak mungkin menempuh studi yang paling rendah sekalipun, karena tidak punya akte kelahiran. Nah, kan tidak ada orang muda pada umumnya kan. Ada orang muda yang berpikir terus pada tingkat yang tinggi-tinggi. Jadi misalnya waktu ada pertemuan dengan orang muda, ada yang bertanya begini, Bapak Uskup, apakah kami bisa difasilitasi untuk ikut pertemuan orang muda di mana itu ya, di Barcelona atau di mana itu? Itu kan orang muda yang berpikir universal ya, di pertemuan internasional dan sebagainya. Bagus, perlu ada orang muda seperti itu. Tetapi ada orang muda juga yang pembicaraannya itu di sekitar sawah dan sebagainya kan. Latar belakangnya berbeda, cara berpikirnya berbeda. Jadi misalnya yang tadi saya katakan, dalam salah satu pertemuan orang muda di kampung, waktu sebelum saya ke Jakarta, itu ada orang muda yang berkata begini, Bapak Uskup, kami orang-orang muda dari kampung ini, dari paroki di kampung itu, di desa itu, kalau libur, kami menjadi buruh di sawah, mencangkul, menyiapkan benih padi dan sebagainya, membersihkan sawah yang sudah ditanami itu. Kami mendapat upah. Upahnya kami kumpulkan dan kami pakai untuk membantu orang-orang sakit di paroki ini untuk berobat. Dia tidak akan pernah berpikir mengenai ikut pertemuan orang muda internasional. Tetapi pada konteksnya dia melakukan sesuatu yang ikut membentuk identitas orang muda pasti. Itu pasti membangun solidaritas yang bukan main kan. Tetapi kalau orang kota kan tidak mungkin membuat itu. Mana ada sawah yang mau digarap di kota. Maka tadi saya katakan, orang muda dan orang muda itu tidak bisa disamaratakan begitu saja. Maka pengamatan, kemampuan untuk melihat konteks itu menjadi sangat penting juga. Karena kalau tidak, nanti di kampung ngomongnya tentang Barcelona. Tidak nyambung, orang kampung tidak bisa. Jadi misalnya ada satu pengalaman kecil yang dalam rangka katekese ya, ada seorang imam ahli di dalam komunikasi pada awal-awal zaman modern dulu, pergi ke satu wilayah di kaki Gunung Merapi. Dia menjelaskan mengenai katekese umat kepada masyarakat yang di situ orang kampung. Dia dengan ilmu kateketiknya bercerita macam-macam. Sesudah selesai dalam bahasa Jawa, kalau ada yang mau bertanya silahkan tanya. Harapannya kan yang dia ceritakan masuk di dalam itu kan, tanya. Itu Romo Hadi itu sekarang tugasnya di mana? Pertanyaannya seperti nyambung sama sekali. Jadi metode kateketik yang menurut ilmu sangat penting itu bagi mereka sama sekali tidak penting. Yang penting tahu Romo Hadi itu sekarang bekerja di mana. Tidak sambung sama sekali. Oke. Moga-moga pesannya ditangkap ya. Jadi menjadi orang muda masa kini gereja yang sesuai dengan konteks yang tepat gitu ya, Romo Kardinal ya. Oke, baik, terima kasih banyak Romo Kardinal untuk pembahasannya terkait Kristus Vivit. Moga-moga ini menjadi modal untuk orang muda semua untuk bangkit di era new normal gitu Romo Kardinal ya. Baik Sobat Peziarah, terima kasih banyak untuk kebersamaan kita. Jangan lupa like, comment, dan subscribe untuk podcast Peziarah ini.
dan kita ketemu lagi dalam kesempatan berikutnya. Bye.